Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Vika dari kelas C dari jurusan Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Teman-teman, apakah di antara kalian semua di sini ada yang pernah merasakan gejala gugup, gemetar, sesak di dada, keringat, pusing, mual, kemudian berpikir bahwa semuanya sangat membingungkan tanpa bisa diatasi, kemudian bolak-balik, mondar-mandir di waktu tertentu, atau teman-teman suka menggigit kuku barangkali, bahkan merasa sakit perut atau mual dan sering buang air kecil di waktu tertentu. Nah, kalian bingung gak sih apa yang terjadi pada diri kalian sebenarnya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan mengenai anxiety berikut ini. Masalah mental memang bisa dialami siapa saja, termasuk remaja seperti kita. Menurut sebuah studi, depresi dan kecemasan adalah masalah terbesar yang dihadapi remaja masa kini. Anxiety merupakan salah satu gangguan yang selalu ditemukan dalam gejala pada suatu gangguan. Anxiety menjadi kondisi di mana munculnya perubahan suasana hati, menangis tiba-tiba atau perasaan sedih, suasana hati yang tertekan atau bahkan merasa putus asa, cepat marah, merasakan cemas, kemudian tegang, gelisah, dan peka terhadap isyarat penolakan dan masih banyak lainnya. Atau bahkan teman-teman juga pernah merasa memiliki pikiran negatif tentang diri sendiri. Itulah di antara ciri-ciri dari anxiety. Menurut studi yang dilakukan oleh Pew Research Center terhadap remaja di Amerika Serikat mengungkap bahwa masalah gangguan mental itu ditemui pada remaja dari berbagai status sosial dan gender. Sebanyak 7 dari 10 remaja berusia 13 hingga 17 tahun itu mengatakan bahwa kecemasan dan depresi adalah masalah utama di kelompok usia mereka. Namun ketika ditanya tentang tekanan yang dimiliki, ternyata 61% dari mereka menjawab bahwa mereka merasakan keresahan karena harus mendapat nilai yang bagus. Sebanyak 59% dari mereka mengatakan bahwa mereka ingin melanjutkan kuliah. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Menurut studi tahun 2017 yang dimuat di Journal of Psychiatry mengungkap bahwa 6,9% mahasiswa di Yogyakarta punya pemikiran untuk bunuh diri. Wah, sangat menyeramkan ya teman-teman. Nah, ternyata jika dilihat dari sudut pandang teori psikologi abnormal, ternyata mereka ini mengalami anxiety atau kecemasan yang dikarenakan inhibisi yang terjadi pada diri mereka, yaitu mereka mengalami fobia sosial. Lalu apa sih fobia sosial ini? Mari simak penjelasan berikut ini. Fobia sosial adalah ketakutan seseorang akan dinilai atau dipermalukan oleh orang lain. Jadi, ketika seseorang mengalami cemas karena bullying, para korban akan merasa takut atau cemas ketika mereka bertemu dengan orang banyak atau orang baru. Mereka takut akan dinilai buruk oleh orang lain. Namun perlu diketahui teman-teman bahwa ternyata kecemasan ini bisa menjadi bermanfaat bila hal tersebut bisa mendorong seseorang untuk melakukan pemeriksaan medis secara reguler atau bahkan dapat memotivasi seseorang untuk belajar menjelang ujian karena mungkin cemas dengan nilai yang didapat apabila mereka tidak belajar dari awal. Kemudian menurut Nevid dan kawan-kawan pada tahun 2005 menyebutkan bahwa kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa menjadi abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman atau seperti datang tanpa ada penyebab dan bukan merupakan respon terhadap perubahan lingkungan. Lalu dari teman-teman mungkin bingung nih, bertanya-tanya apa aja sih treatment yang bisa dilakukan untuk individu yang mengalami kecemasan ini? Nah, ada beberapa terapi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada terapi psikodinamik, teman-teman. Apa itu terapi psikodinamik? Yaitu dengan memperoleh pemahaman mendalam mengenai motif-motif dan konflik tak sadar, yakni melalui analisis dari asosiasi bebas atau mimpi dan transference. Yang kedua ada terapi humanistik nih teman-teman, yaitu dengan mengeksplorasi nilai-nilai yang ada pada diri masing-masing individu dan potensi apa saja yang dimiliki oleh diri, kemudian dengan mewujudkan potensi tersebut melalui pergaulan yang hangat dan suportif.
Yang ketiga ada terapi behavioral, teman-teman, yaitu dengan memadamkan perilaku yang tidak diharapkan menjadi seseorang yang baru yang memiliki perilaku yang didambakan. Dan yang terakhir ada terapi kognitif, yaitu dengan mengubah pola pikir yang maladaptif dengan mencoba pemikiran irasional dan mempelajari banyak keterampilan baru. Nah, itulah teman-teman penjelasan mengenai anxiety dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.